Ya! Manusia pekok satu ini tidak pernah akan menyesali apa yang diperbuatnya, walaupun itu melukai banyak orang. Itulah tanda-tanda orang pekok. Demikian juga yang terjadi pada Presiden BEM Visip UNER yang menghina dan mencaci maki Prabowo dan Mulyono. Tapi dasarnya orang pekok. Mana pernah menyadari kalau dia sudah melukai banyak hati orang. Namanya juga orang pekok, ya. Bahkan dalam wawancara salah satu TV swasta, dia menyampaikan akan terus melakukan kritik dengan berani. Ini bukan kritik, blogok jaran. Kritik kayak begini. Ini mah hinaan, cacian. Yem, pariem. Rugi orang tua menyekolahkan Visip UNER. Kalau kemudian cara berpikir dan pola pikirnya tidak bisa membedakan antara kritik, hinaan, dan cacian. Walandon, yem. Cuciannya udah diangkat belum, yem? Yem, walah. Parijem. Jem. Jempol. Bahkan si Parijem menantang akan terus lebih berani dan tidak pernah menyesali perbuatannya. Iya, luar biasa ini. Terus jem. Aduh, sok bener sendiri lu jem. Parijem ternyata masih berani dan bahkan menantang netizen, bahkan menantang rakyat Indonesia yang puas terhadap kinerja Jokowi 85%. Coba kita simak ya, tantangan Parijem kepada kita. Kami merasa keberatan kenapa tiba-tiba kepengurusan kami dibekukan, BEM kami dibekukan tanpa adanya diskusi dan bertukar argumen lebih lanjut. Mendingan Parijem cuma dibekukan. Kalau kamu diproses, paling meringis, pelolo matanya, ujung-ujungnya nangis, tanda tangan meterai 10.000. Alah, jem. Alah, sok banget sih ini anak tengil satu ini nih. Persis tengilnya kayak ketua BEM UGM. Persis banget nih tengilnya nih. Walah, jem. Kasihan bapak ibumu, jem. Kuliah mahal. Menyekolahkan anak hasilnya juga kayak begini. Masih untung cuma dibekukan. Kalau kamu diproses kena barang siapa? Hah? Apa nggak nangis darah? Jem sok banget sih ini. Baru jadi ketua BEM. Walah, udah gaya ngomongnya udah setinggi langit. Coba kita dengarkan lagi. Mungkin tekanan itu datang dari buzzer gitu ya, atau mungkin orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya secara personal di WhatsApp dan komen-komen yang akhirnya itu ad hominem di media sosial saya. Yang menyerang buzzer, matamu peto. 85% masyarakat penduduk Indonesia yang puas terhadap kinerja Jokowi dan mendukung Prabowo Gibran itu buzzer. Atau yang mendukung Gibran dalam pemilu kemarin 58% itu buzzer. Lah kalau semua orang kamu katain buzzer, kamu apa? Ya kalau Mulyono kamu katain bajingan, Parijem ini apa? Bajingan perempuan. Kita bebas berpendapat. Jangan dikekang. Kita demokrasi, ayo. Jangan dihalang-halangi, ayo. Satu-satu kan. Itu rakyat Indonesia, bukan buzzer.
termasuk gue. Baser-baser, delmu bodong. Dasar glogok jaran. Walah jem-jem. Pajem gayanya selangitnya minta ampun ya Allah. Nggak kasihan sama orang tuanya. Atau orang tuanya malah bangga mempunyai anak yang seperti ini. Atau mungkin malah bangga mempunyai anak seperti ini. Ya kita nggak tahu juga. Oke. BEM FISIP juga akhirnya melihat bahwasanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat kami akan olah-olah lagi ke depannya, tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari BEM FISIP, karena kami menganggap bahwasanya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru, atau misalnya tidak bisa dibatalkan lah, artinya tidak bisa disalahkan juga, karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tahu ya, tidak pernah menyesal atas perbuatan ini, tidak pernah menyesal atas kejadian ini. Dan dia akan terus berani. Kita lawan. Kita lawan, ini kedoliman. Nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Kamu bilang di akhir tulisan pengirim bunga seolah-olah itu dari bajingan Mulyono perusak demokrasi. Yang sekarang kita hadapi adalah bajingan perempuan. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh menyerah. Apa-apaan? Kampus sudah menjadi tempat melahirkan orang-orang yang sering menghina, suka mencaci maki kepada pemerintahan. Ini apa-apaan? Kampus dibiarkan terus-menerus seperti ini. Akan tumbuh subur orang-orang nyinyir karena kepentingannya. Mau dibiarkan? Manusia ini adalah manusia psikopat. Ciri-cirinya adalah orang yang terus merasa benar dirinya sendiri, tidak pernah salah, dan tidak pernah merasa bersalah walaupun dia melakukan kesalahan dan itu fatal. Itulah psikopat. Ini kategorinya udah psikopat. Salah, melakukan kesalahan, masih merasa benar, tinggi hati, gaya ngomongannya masih sombong, dan tidak pernah menyesal, dan tidak pernah meminta maaf. Ini psikopat. Bahkan cenderung menantangin akan lebih berani lagi. Mau diem aja masyarakat ngadepin seperti ini? Mau diem aja rakyat menghadapi situasi Indonesia ke depan akan seperti ini? Oke. Karena kami ini teman-teman ini selalu akhirnya berupaya untuk menyampaikan kritik dengan tegas dan berani, makanya kami berani untuk menaruh kata-kata yang demikian seperti. Ya, oke. Karena kalian sepakat kan, BEM FISIP UI, ketua, wakil ketua, kabinet berikut anggotanya merasa ini benar, katanya sudah melalui kajian, ya. Kalau saya bilang ini perempuan biadab, supaya relate atau supaya sama dengan kalian bilang Jenderal Bengis, dan ini adalah wanita bajingan, supaya sama satu-satu, kalian bilang dari Mulyono, bajingan perusak demokrasi, ya, kamu bajingan. Ini perempuan bajingan ini. Tidak boleh dibiarkan. Sama kan, kalian juga tujuannya nggak mau membiarkan itu terjadi di Indonesia kan? Sama, kita juga sama. Kita tidak mau membiarkan bajingan perempuan ini di Indonesia. Atau liar hidup di Indonesia. Sama, biar satu-satu. Kita juga bebas melakukan orasi. Kita juga bebas berpendapat. Jangan dikekang-kekang. Jangan dikebiri. Sama. Ini perempuan bajingan. Masih dipelihara lagi. Sama. Jangan kekang hak demokrasi saya. Jangan kekang kebebasan saya. Jangan tegur kebebasan saya. Saya akan berperilaku sebebas-bebas saya. Jangan kebiri demokrasi. Jangan bunuh demokrasi. Ini perempuan bajingan yang pernah saya lihat sepanjang umur hidup saya. Ini. Oke, coba kita simak tulisannya apa sih yang ada di karangan bunga itu. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, pelanggar HAM, dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi, Jenderal TNI Prabowo Subianto, Joyo Hadi Kusumo, Ketua Tim Mawar, Gibran Raka Buming Raka, Admin Fufufafa, dan Mulyono, bajingan penghancur demokrasi. Itukah cara ngomong intelektual BEM FISIP UNAIR? Itukah etika seorang perempuan ketua BEM FISIP UNAIR?
Kecuali kalau perempuannya juga bajingan. Kita nggak usah bahas lagi. Karena ya udah sama-sama, ngapain kita bahas? Wong perempuan bajingan, ngapain kita bahas? Luar biasa kan? Mahasiswa kita, luar biasa kan? Luar biasa. Masih kurang puas mungkin mencaci makinya. Masih kurang puas mungkin menghinanya. Mungkin masih kurang kasar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kayak begini masih mau dibelain. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP. Anggota Komisi 10 DPR RI dari PDIP. Kayak begini masih dibelain. Dan Menteri Dikti masih mau dibelain kayak begini. Masih mau dibelain. Hancur kita, hancur Indonesia. Kalau isinya orang-orang kayak begini semua nanti. Dan kampus hanya melahirkan orang-orang yang akan seperti ini, akan lebih banyak lagi, hancur udah negara kita. Akhirnya apa? Berebut kekuasaan, saling hina, saling caci maki, saling fitnah. Hancur udah. Mau dibiarkan? Kayak teman-teman, semoga kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang fasik dan selalu mendapatkan keselamatan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.